Kembali jumpa dengan saya, Sefu Huangzi. Mungkin beberapa teman masih ingat tentang saya, karena dulu beberapa puluh tahun yang lalu, saya pernah mengajarkan satu ilmu kecerdasan otak. Namanya Shuangquan Jixia. Anda tentu masih ingat ya. Dulu saya waktu masih muda, saya pernah bikin buku ini, Rahasia Kecerdasan Otak. Nah, Shuangquan Jixia itu apa? Shuangquan Jixia itu satu peribahasa dari China. Itu sebuah biyu, yaitu Liang Jian Shi Jing, Dong Shi Jin Xing. Artinya, pada saat yang bersamaan kita melakukan dua hal yang berbeda. Gunanya untuk apa? Kawan-kawan, tahun ini usia saya 56 tahun. Tapi orang mengatakan, katanya saya masih kayak umur 40-an. Kemudian saya punya mutu kecerdasan, masih oke lah ya. Saya masih bisa kuliah, masih bisa belajar banyak hal, dan saya tidak pelupa. Nah, hari ini saya ingin membagi kepada Anda bagaimana kita berlatih supaya kita ini bisa tetap sehat sampai tua, tidak pikun. Kawan-kawan, di dalam dunia ini ada yang berasal dari anugerah. Misalnya, kalau saya menjadi laki-laki, itu karena dilahirkan laki-laki. Kalau Anda wanita, Anda dilahirkan sebagai wanita. Itu bawaan lahir. Tapi kalau Anda kemudian badannya tidak berotot, itu bisa jadi karena tidak pernah latihan. Ada orang-orang yang latihan binaraga, badannya dia bisa besar sekali, kuat di sini ya. Nah, dadanya dia bisa keluar, tegap begini ya. Nah, itu kenapa? Karena dia latihan. Jadi di sini tidak mungkin bisa keluar mangganya kalau Anda tidak latihan. Kemudian dada Anda tidak akan keluar semangkanya kalau Anda tidak berlatih. Nah, hari ini saya tidak bicara soal latihan fisik, tapi saya ingin mengajarkan 1-2 jurus bagaimana melatih otak supaya Anda bisa terhindar dari kepikunan. Kalau berpikir bisa cepat, kalau belajar seperti spons yang menyerap air. Gratis ya, saya akan ajarkan. Oke, yang pertama, nanti di rumah Anda coba latihan, tirukan saya. Pertama katakan 5. Usahakan Anda mengeluarkan suara. Waktu bilang 5, keluarkan suara. Kemudian 4, 3, 2, 1, kosong. Tembak. Ulangi lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Tembak. Nah, sekarang coba kita akan melatih pakai 2 otak secara bersamaan. Liang Jian Shi Jing, Dong Shi Jin Xing. Oke ya. Pada saat yang bersamaan, otak kiri berjalan, otak kanan berjalan. Kita tahu bukan? Otak kanan kita itu menguasai tubuh sebelah kiri. Otak sebelah kiri menguasai tubuh sebelah kanan. Sebab itu orang kalau otak sebelah kanan pecah, yang sebelah kiri tidak bisa digerakkan, bukan? Dan sebaliknya. Nah, sekarang kita mau berlatih. Coba, tangan yang kiri tembak begini, yang kanan angka 5. Kemudian Anda balik 4, 3, 2, 1, kosong. Oke, diulangi lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Nah, Anda coba latih beberapa kali. Setiap hari pagi, boleh siang, boleh malam, ini nggak ada aturannya. Tidak sama seperti makan obat. Kapan saja boleh. Nah, waktu Anda melatih nanti, itu nanti ada sinap-sinap yang terbuka. Kemudian neuron Anda nanti akan bekerja, akan menciptakan mirin. Sehingga Anda nanti akan mempunyai zat kecerdasan, itu nanti akan tumbuh sendiri.
Nah, kalau Anda latih secara terus-menerus, Anda nanti akan sampai tua tidak pikun. Di keluarga saya tidak ada yang pikun. Mama saya umurnya sudah 85 tahun, masih bisa jalan naik ke gunung, masih bisa naik sepeda, masih bisa pergi sendirian ke Jakarta, masih bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena kami berlatih. Kalau tidak dilatih, otak yang awalnya waktu masih muda kita ini cerdas, TK, SD, SMP, SMA, pinter. Terus kuliah mulai lemot. Setelah menikah lebih lemot lagi. Lama-lama kok merasa jadi, kok kayaknya saya ini makin lama kok makin menurun ya. Dulu pinter, sekarang kok jadi kayak lemot gitu ya. Nah itu karena tidak dilatih. Kalau Anda latih, Anda tuh bisa mempertahankan. Jurus kedua. Ya. Coba Anda lihat tangan saya di sini. Anda begini kan, kemudian pindah ke jari tengah, ke jari manis, ke jari kelingking. Oke, ke jari manis lagi, ke jari tengah, ke jari telunjuk. Nah, lakukan terus begini. Nah, yang Anda lakukan sekarang ini adalah latihan satu otak. Belum dua otak. Nah, sekarang kita akan melatih bagaimana dua otak. Kiri jalan sendiri, kanan jalan sendiri. Caranya bagaimana? Caranya yang satu di sini, yang satu di sini. Lihat ya. Tangan kanan saya, ini nanti dari kelingking ke jari manis, ke jari tengah, ke jari telunjuk. Kemudian ke jari tengah, manis, ke telunjuk lagi. Sedangkan yang sebelah kanan itu kebalikannya, dari telunjuk ke tengah, manis, kelingking, manis, tengah, telunjuk. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berdua-dua ini dijadikan satu? Ya, dia ke sini sama, lihat. Nah, kebalikannya sekarang. Sudah, kita balik lagi. Oke, pelan-pelan lagi, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, Anda lihat berulang-ulang, Anda coba latihan. Kalau Anda latihan ini, ya 2 jurus dulu ya. Nanti, kapan nanti saya akan tambah lagi. Kalau Anda ingin tetap cerdas sampai tua, Anda boleh mempelajari ini. Nah, yang mau konsultasi dengan saya boleh. Ini ada bukunya. Anda nggak mau beli nggak apa-apa. Ikuti saja video saya. Nanti kapan-kapan saya akan menjelaskan cara bekerjanya. Terus gunanya bagaimana. Tapi ini ada aturannya yang kedua. Tadi yang pertama, yang 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu terserah, nggak ada rumusnya. Tapi waktu Anda latihan yang ini tadi, ya, yang ini tadi, tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau Anda lebih dari 5 menit, Anda mungkin malah sakit. Nah, latihan ini sebetulnya nanti banyak, ada 108 jurus. Pada bagian yang pertama ini, cukup 2 dulu, Anda latih dulu, nanti saya akan berikan kelanjutannya. Jadi, hidup harus sehat. Orang Chinese bilang, 健康是最大的财富. Orang Belanda bilang, gezondheid is een grote schat. Nah, ya. Jadi, kesehatan adalah harta yang terbesar. Nah, kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, minimal kita tidak susah untuk diri kita sendiri. Jadi pelupa itu tidak enak loh. Sudah makan, baru makan lupa. Kasihan anak, kasihan menantu. Bikin repot orang banyak. Apalagi kalau Anda lihat di negara China sana ya. Saya kan pernah tinggal di sana. Cukup lama. Di sana itu banyak orang tua-tua kalau pergi, itu dikalungin ini tulisan ya. Dikasih tulisan namanya dia, kemudian nomor telepon. Teleponnya siapa?
telepon anaknya, istrinya, atau orang dekatnya, karena mereka bisa pergi, nggak bisa pulang. Dia lupa. Nah, nanti di tengah jalan nanti ada orang yang menolong. Kalau dia udah nggak bisa pulang, nanti ada orang yang melihat, atau polisi atau satpam. Nah, diteleponkan ke mereka. Nah, kawan-kawan, kalau ingin hidup umur panjang, tentunya maunya sehat, bukan? Terus juga tidak ikut. Buat apa kita hidup panjang, nggak mati-mati, tapi diranjang nggak bisa ngapa-ngapain, atau nggak bisa keluar rumah, karena ingatannya semua sudah lupa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa episode selanjutnya. Tuhan memberkati.